Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung GERD ansetis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menyampaikan tentang perlunya kita pendekatan diri sama Allah biar kita itu ya gangguan asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu biar terhindar ya. Kalau seandainya kita sudah mendekati diri sama Allah, kemudian kita dicintai, ya sudah barang tentu kalau misalnya kita berdoa, ya Allah sembuhkanlah penyakit ini, sembuhkanlah gangguan ini sampai sembuh total, Allah itu akan mengabulkan karena Allah itu maha besar, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Nah itu teman-teman ya. Nah di season-season sebelumnya saya itu sudah janji ya, saya sudah janji sama teman-teman akan melakukan doa bersama bersama Pak Ustadz Surya, sahabat saya. Tetapi karena memang tadi itu ketika di masjid kita sharing, karena kebetulan hari ini malam Jumat ya, malam ini malam Jumat, jadi kita itu tadi yasinan dulu di masjid. Nah kemudian setelah yasinan saya mencoba untuk diskusi sama Pak Ustadz Surya, dan kata Pak Ustadz Surya memang mengatakan bahwa seandainya kalau misalkan berdoa untuk orang-orang yang sedang terkena gangguan asam lambung dan ansetis psikosomatis atau orang yang sakit, alangkah baiknya katanya berdoanya itu di malam hari teman-teman ya, di tengah malam gitu ya teman-teman ya. Ya pokoknya menjelang orang-orang yang sudah tidur lah gitu ya. Jadi biar doanya itu dapat terkabulkan, dapat tersampaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusyuk katanya gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti setelah sesi ini sambil menunggu nanti tengah malam atau enggak terlalu tengah malam lah, barangkali jam 10 jam 11 lah mungkin orang-orang sudah tidur, nanti saya akan berdoa seperti itu ya teman-teman ya, akan melakukan doa bersama Pak Ustadz Surya. Sambil menunggu makanya saya bikin dulu video tentang yang ini ya, tentang perlunya pendekatan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, sebelum videonya saya lanjutkan mohon di subscribe dulu, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Biar jujur ya, biar video saya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya video saya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan ansetis psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan ansetis psikosomatis terhadap kalian dengan tujuan ya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ansetis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Semoga saja videonya itu ya minimal bisa memberikan motivasi lah buat kalian gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa sih kita itu harus mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang sakit? Jangankan ketika sedang sakit ya, sebelum sakit atau ketika sakit, bahkan sesudah sembuh pun kita itu perlu mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ya karena kita itu biar dicintai, biar kita itu dilindungi gitu teman-teman, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, kemudian maha kuasa. Kalau seandainya kita menjadi orang sombong, maka cobaan-cobaan itu akan selalu diberikan sama kita ya, yaitu teman-teman ya. Kalau misalkan Allah berkata kamu terlalu sombong, kamu terlalu angkuh, kamu terlalu bla 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 dan sebagainya, maka Allah akan memberikan cobaan sama kalian. Dan ketika kalian mendapatkan cobaan yang tidak nyaman atau yang tidak mengenakan, baru kalian mengingat Allah. Itu saya, mungkin Anda berbeda ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kenapa kita juga perlu mendekatkan diri sama Allah? Karena memang segala sesuatu itu juga memang kehendak Allah teman-teman. Kalau misalkan kita sedang sakit, itu juga kehendak Allah ya. Barangkali mungkin itu adalah pengingat ya, pengingat dari Allah bahwa kita itu supaya ingat lagi sama Allah ya, gitu teman-teman ya. Jadi ketika kita mulai lupa sama Allah gitu ya, mulai lupa atas nikmat-nikmat Allah, maka Allah akan memberikan cobaan dengan tujuan
semoga saja mungkin kita itu menjadi teringat kembali sama Allah. Nah itu teman-teman ya, salah satunya ya sekarang ini ya, yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, mungkin ketika dulu-dulu kalian selalu tidak mengingat Allah, selalu tidak mensyukuri atas nikmat Allah, jadi Allah itu memberikan cobaan sama kita ya. Nah ini cobaannya nih, rasakan misalkan kayak gitu ya, biar kita itu mengingat lagi kebaikan Allah yang dulu kita itu sering diberikan kenikmatan kesehatan, nikmat makan, nikmat berpikir, nikmat menonton komedi, menikmati keseharian kita. Nah itu teman-teman ya, jadi sehingga kita itu lupa ya. Nah ketika kita lupa, kita diberikan cobaan seperti sekarang ini, ketika sakit gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, maka kita mengingat lagi Allah kan ya. Nah itu mungkin itu tujuan Allah seperti itu. Nah itu teman-teman ya, jadi sangat penting sekali, dan cara mendekatkan diri sama Allah itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Selain daripada sembahyang kita yang 5 waktu, kemudian kita juga sering bersedekah sama orang lain ya, bersedekah sama orang lain, kemudian memberikan kebaikan terhadap orang lain gitu ya. Patut kalian ketahui ya, dengan bersedekah kepada orang lain, dengan memberikan kebaikan-kebaikan terhadap orang lain, itu tidak akan merugikan kalian teman-teman ya, tidak akan membuat kalian miskin ya. Percaya ya, bahwa kalian kalau misalnya sering melakukan sedekah terhadap orang lain, rezeki kalian akan dilipat gandakan, karena Allah selalu berjanji ya. Allah itu sudah berjanji, siapapun orangnya ya, kalau misalkan sering bersedekah, maka rezekinya akan dilipat gandakan. Bayangkan saja kalau misalnya kalian rezekinya dilipat gandakan, kalian akan menjadi orang kaya. Selain kaya rezeki, kalian juga akan kaya perasaan ya, karena memang yang saya rasakan ketika sering memberikan kebaikan terhadap orang lain, itu ada perasaan yang sangat nyaman sekali, yang susah saya jelaskan ya. Saya tahunya dari mana? Karena saya sudah mencobanya waktu itu ya. Mungkin saya juga dulu itu sering kurang bersedekah lah sama orang lain, ketika ketika sedang sakit baru teringat ya teman-teman ya. Ya Allah, mungkin saya itu kurang bersedekah sama orang lain, kurang melakukan kebaikan terhadap orang lain. Sadar waktu itu saya ya, baru menyadarinya. Jadi ketika saya melakukan kebaikan terhadap orang lain, walaupun itu jujur ya, waktu itu cuman ya enggak, nilainya cuman kecil ya, tetapi yang nerima sedekah dari saya mungkin itu nerimanya dengan ikhlas, karena memang saya juga memberikannya dengan ikhlas. Akhirnya itu dia itu berdoanya itu sangat panjang sekali ya, sangat panjang sekali. Kemudian yang saya rasakan itu ketika dia berdoa, mengucapkan hamdalah, kemudian mengucapkan doa-doa untuk kesehatan saya, itu ada perasaan nyaman tersendiri buat saya, yang susah saya jelaskan. Kalau misalnya Anda tidak percaya, cobain saja. Kalian juga nanti akan merasakan nyaman tersendiri yang susah saya jelaskan ya. Nah itu teman-teman ya, dan bayangkan saja kalau misalnya perasaan nyaman itu kita sering alami, kemudian ya setiap hari kita melakukan kebaikan, perasaan nyamannya datang lagi, lakukan kebaikan lagi, nyamannya datang lagi. Sering kita melakukan nyaman seperti itu, nanti lambat laun kita itu akan nyaman terus ya, jadi akan nyaman terus menerus gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang saya lakukan ya. Dan kalau misalkan melakukan kebaikan terhadap orang lain itu tidak terlalu apa ya, jadi jangan terlalu fokus, waduh Pak saya itu tidak ada buat memberikannya. Banyak sih ya, memberikan kebaikan terhadap orang lain itu sangat banyak sekali ya. Kayak macam di lisan nih ya, di lisan kalau seandainya ada orang lewat, kita mengucapkan salam juga, itu sudah melakukan kebaikan terhadap orang lain gitu ya. Kemudian ada orang lewat, kemudian seandainya mohon maaf nih ya, kalau misalkan dia itu sepertinya itu orang kasihan atau gimana, kita berdoa saja sama Allah, walaupun orang tersebut tidak mendengarkan, tetapi niat kita itu mendoakannya, Allah itu akan mendengar dan Allah itu akan menilai kebaikan kita ya teman-teman ya. Wah ini orang ini sudah mendoakan orang tersebut gitu ya, walaupun orang tersebutnya itu tidak mendengarkan, tidak apa-apa, yang penting tujuannya kita ikhlas berdoa sama Allah agar orang tersebut misalkan diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dijauhkan dari cobaan-cobaan yang sangat susah. Nah itu teman-teman ya, jadi Allah akan mendengar, Allah akan melihat, maka kebaikan kita itu akan diterima sama Allah dan kita itu akan dicintai sama Allah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video tentang kenapa kita itu harus selalu mendekatkan diri sama Allah. Kalian harus patut ketahui
bahwa semua itu memang pemberian dari Allah. Sehatnya pemberian dari Allah, sakitnya pemberian dari Allah. Jadi kita harus syukuri saja gitu ya. Kalau seandainya kalian sekarang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, jangan mengeluh, terima saja. Ya Allah, saya terima nih cobaan dari Allah. Saya akan berbuat baik lagi. Saya akan menjadi orang yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih Allah sudah menegur saya. Nah itu teman-teman, jadi kalau ketika kita pasrah seperti itu, bukan pasrah ya, ketika kita ikhlas seperti itu, maka hati kita akan tenang ya. Dan kalau misalnya hati kita tenang, hati kita nyaman, kemudian berdoa sama Allah ikhlas, sudah pasti kita akan dicintai sama Allah. Dan kita berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkanlah sakit ini, jauhkanlah gangguan ini, maka Allah akan tersenyum ya, akan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena Allah itu akan mencintai doa-doa orang yang soleh ya teman-teman ya, maka kalian akan disembuhkan dari penyakit ini. Nah itu teman-teman, jadi perlu sekali pendekatan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kebanyakan untuk menjalankan ibadah yang 5 waktu itu selalu tidak nyaman ya. Saya juga dulu pernah merasakan ketika melakukan sujud, itu kepala ketika terkena sejadah itu waduh, yang namanya pusingnya minta ampun, yang namanya kelayangannya itu sungguh minta ampun, tidak nyaman sama sekali. Sepertinya kita itu mau jatuh, mau pingsan, wah pokoknya seperti itu ya. Dan itu saya dulu itu melakukannya ketika itu sangat tidak nyaman sekali. Makanya ketika itu mohon maaf ya, kalau misalnya kalian masih bisa melakukan sembahyang yang sempurna, silakan saja, dan itu harus ya. Tetapi kalau misalkan kejadiannya menimpa seperti saya waktu itu, sembahyangnya saya ganti dengan cara duduk ya. Jadi ketika itu saya itu sembahyangnya tidak melakukan seperti biasanya, jadi saya itu sembahyangnya duduk karena untuk melakukan sujud waktu itu. Sungguh minta ampun ya Allah itu ya. Jadi ketika bersujud itu di kepala itu sangat berat sekali ya, sangat berat sekali, sepertinya itu saya itu mau pingsan saja. Nah ketika ada perasaan mau pingsan, itu cemasnya pasti datang lagi. Waktu itu saya cemas lagi, makanya ketika sembahyang juga tidak khusyuk ya. Makanya ketika waktu itu, yang ini yang saya alami, kalau misalnya Anda masih kuat ya Anda harus lakukan sembahyang yang sempurna ya. Tetapi karena waktu itu saya itu sembahyangnya menjadi terganggu, menjadi kurang khusyuk, makanya saya sembahyangnya itu duduk ya, cuman duduk ya sembahyangnya. Kalau misalnya berjamaah ya orang lain sembahyang seperti biasa ya saya duduk ya. Nah itu teman-teman, yang penting kalian sembahyang saja. Berbagai macam cara sembahyang banyak untuk dilakukan ya. Jadi ketika orang sakit sembahyangnya tidak sempurna juga tidak apa-apa, kalau kayak macam sambil tidur tidak apa-apa ya, karena Allah tahu ya kita itu sedang melakukan sembahyang, dan sembahyang itu wajib hukumnya ketika kita masih hidup teman-teman. Jadi lakukan saja, walaupun sekarang kalian sedang sakit, sekarang sedang merasakan sensasi seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk sembahyang lakukan saja, karena sembahyang itu wajib hukumnya ya, fardu hukumnya gitu ya. Jadi lakukan saja, biar kebaikan-kebaikan yang lain pun itu bisa terdengar gitu ya. Bayangkan saja kalau misalnya kalian berdoa sama Allah, ya Allah saya sudah melakukan kebaikan sama orang lain, saya sudah sering melakukan bersedekah sama orang lain, saya minta disembuhkan, tetapi kalau kalian tidak sembahyang ya percuma ya. Nah itu teman-teman ya, karena memang untuk sembahyang itu adalah hal yang paling utama sekali. Nah itu teman-teman ya, jadi lakukan saja. Kondisi apapun sekarang yang sedang kalian alami, sensasi macam apapun yang sekarang kalian rasakan, untuk sembahyang jangan ditinggalkan. Nah itu teman-teman ya, agar doa kita itu didengar sama Allah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya untuk sementara. Jadi sekarang saya akan tiduran dulu, barang sebentar lah, karena nanti malam Pak Ustadz Surya akan telepon saya kalau seandainya keadaannya sudah sepi, sudah hening. Kami akan melakukan doa bersama, tetapi sebelum melakukan doa bersama, mohon di subscribe dulu ya videonya, biar doanya itu kena sama kalian teman-teman ya, biar doanya itu lebih menyerap sama kalian gitu ya. Jadi mohon di subscribe dulu, dan nanti video doanya itu mohon diulang-ulang teman-teman ya, mohon diulang-ulang agar kalian itu menjadi tenang gitu ya, kalian itu menjadi nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya.
karena sekarang saya itu harus istirahat dulu, biar nanti malam itu saya fit lagi gitu ya teman-teman ya. Doakan saja supaya tetap sehat. Jadi saya akhiri dulu videonya. Selamat berjumpa nanti di episode selanjutnya, di bagian doa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Dan doanya itu kalian harus mendengarkannya, harus khusyuk gitu ya. Sebetulnya doanya tadinya mau saya share-nya itu secara langsung, cuman karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis harus tidur minimal 8 jam. Jadi doanya tidak saya siarkan secara langsung ya. Jadi hanya diupload saja gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.